Selamat malam dari Los Angeles, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Los Angeles Restoration Christian Church. Saya Dr. Lee. Kita akan memulai ini dengan doa. Tuhan, kami terima kasih Engkau baik bagi kami. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Tolong Tuhan, berikan kami hikmat dan marifat, mengerti apa yang kami pelajari, bukan hanya sekedar mengerti, tapi kami dapat melakukannya, mengaplikasikannya. Kami butuh Engkau untuk melakukan ini, Bapa. Terpuji Engkau saat ini sampai selama-lamanya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saya akan masuk ke dalam pola asuh permisif yang dapat juga menenggelamkan harga diri anak. Saya ulang sepotong ini supaya nanti lihat hubungannya kemana. Oke? Nah, jadi apakah model pendidikan yang tidak terlalu keras, path of least resistance, merupakan model yang paling efektif untuk menumbuhkan harga diri pada anak? Apakah itu? Nah, yang lalu kita sudah menjelaskan itu. Jika orang tua memenuhi setiap keinginan anak dan mengoreksinya hanya dengan lunak, mungkinkah model pendidikan seperti ini akan menghasilkan anak-anak dengan tingkat kepercayaan yang tinggi? Sayangnya tidak. Nah, di dalam Alkitab kita lihat model seperti ini adalah anak-anak dari Nabi Eli, Pinahas. Ya kan? Tuhan menegur, kamu tidak memberikan teguran pendidikan kepada anak-anakmu pada waktu mereka membuat kesalahan yang sungguh-sungguh, melanggar ketetapan yang tertulis sesuai dengan hukum Taurat. Dalam psikologi akademik, orang tua yang hangat namun lemah lembut disebut sebagai orang tua yang permisif. Dia lemah, bukan hanya lemah lembut, tapi dia lemah. Ya, bahasa psikologi akademiknya orang tua yang hangat, sifatnya hangat, namun dia lemah di dalam kehangatannya itu. Ini kita sebut sebagai orang tua yang permisif. Di dalam Alkitab kita juga mengerti tentang keinginan yang benar, yang Tuhan Yesus katakan ya boleh, atau keinginan yang Tuhan luluskan berdasarkan permisif. Ya terserah lu dah. Mereka tidak menetapkan batasan yang tegas. Nggak ada batasan yang tegas. Mereka gagal memantau aktivitas anak-anak mereka dengan cermat. Kita lihat itu pada Nabi Eli. Dan mereka tidak menuntut perilaku yang sehat dari anak-anak mereka. Akibatnya, mereka membesarkan anak-anak yang cenderung impulsif, memberontak tanpa tujuan, mendominasi, dan agresif anaknya di dalam hal ini. Karena nggak ada batasan, nggak ada boundary sama sekali. Teguran ala kadarnya. Orang tuanya hangat, tapi lemah. Tidak memberikan teguran. Tidak memberikan konsekuensi-konsekuensi terhadap kesalahan yang ada. Tidak ada bimbingan, katakanlah dengan demikian. Pengasuhan yang permisif dapat mengikis harga diri karena seorang anak tidak belajar bagaimana mengatur diri mereka sendiri. Dan dalam beberapa hal tidak belajar bagaimana mengatasinya. Mereka nggak ngerti. Ketika ada batasan yang sangat kecil, mereka melihat ada boundaries di sana kecil. Mereka tidak belajar bagaimana mengelola emosi mereka yang akan sangat sulit bagi mereka ketika mereka pergi ke dunia nyata. Kalau di rumah tidak diberikan batasan yang tegas kepada anak tersebut, anak mulai sekolah dan mendapatkan batasan-batasan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi sekolah tersebut, anak menjadi bingung. Di rumah boleh, di sini tidak boleh. Kalau begitu sekolah ini tidak baik karena aku tidak memiliki kebebasan. Mereka tidak tahu bagaimana caranya mengadapt terhadap aturan-aturan yang berlaku dari sebuah institusi yang disebut sekolah ini. Mereka merasa kesal, mereka merasa frustrasi, mereka merasa marah karena mereka merasa tertekan, padahal itu adalah sebuah batasan yang sehat yang berlaku bagi setiap murid, bukan hanya bagi dia saja.
Nah, perbedaannya berbanding dengan murid-murid yang lain yang mendapatkan konsekuensi di dalam kehangatan orang tuanya, mereka mengerti akan batasan yang ada. Misalnya, pada waktu makan, mereka tidak boleh sambil membaca buku. Waktu makan adalah makan. Nah, bagaimana kalau anak yang tidak mendapatkan batasan dari rumah, datang ke sekolah waktu pelajaran pun dia mau makan? Nah, ini kan menentang ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan mereka tidak mengerti bagaimana solusinya dan menganggap batasan yang ditempatkan tersebut berapa kecil pun merupakan sebuah halangan bagi mereka. Jadi meskipun mengasuh anak-anak secara permisif mungkin tampak seperti jalan pintas untuk menghasilkan anak-anak dengan harga diri yang tinggi pada awalnya, tapi sebenarnya anak-anak yang bertumbuh dewasa dengan model pengasuhan seperti ini akan menemukan diri mereka sendiri tidak mampu mengatasi kekecewaan yang mereka hadapi dalam kehidupan yang nyata. Seperti anak kecil tadi. Kok ada begini? Mereka nggak mau. Padahal itu adalah sesuatu yang sehat sebetulnya. Jam tidur adalah jam tidur. Pendekatan pengasuhan yang lebih strategis dan lebih bersifat memberikan informasi sebagai sarana pembelajaran dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan, mempersiapkan kapasitas emosional dan harga diri untuk menghadapi gejolak-gejolak yang akan timbul dalam kehidupan anak-anak mereka akan lebih baik untuk prospek jangka panjang anak-anak tersebut dan juga bagi orang tua. Mereka memberikan informasi, oh di sekolah mengatakan waktu jam pelajaran kamu tidak boleh makan. Ya, karena itu adalah jam untuk belajar. Karena sekolah juga menyediakan jam istirahat. Nah, pada jam istirahat itu kamu dapat bersantap, kamu dapat makan, kamu dapat bermain, kamu dapat berbicara, dan sebagainya. Kamu dapat jalan-jalan. Tapi di dalam kelas itu sendiri, sedang guru mengajar, kamu tidak diperkenankan untuk makan, apalagi jalan kiri dan kanan mengganggu teman-temanmu. Ini adalah batasan-batasan yang berlaku bagi setiap sekolah dimanapun sekolah itu berada, seluruh dunia. Di dalam hal ini. Ya. Nah, kalau anak tidak mengerti akan batasan yang sehat ini, dia akan berpikir, aku ditekan, aku tidak boleh melakukan sesuatu di dalam ini. Padahal di rumah seenaknya. Jadi keinginan mereka untuk datang ke sekolah tanpa informasi yang jelas daripada orang tua, keinginan mereka itu akan berkurang. Mereka menganggap sekolah ini bukan sebagai tempat mereka dapat menikmati kehidupan. Jadi mereka menghindari sekolah karena mereka menganggap itu adalah hukuman bagi mereka. Nah, bagaimana caranya kita membangun fondasi yang kuat di dalam hal ini? Persiapan-persiapan apa yang dapat kita lakukan dalam memberikan fondasi yang kuat agar anak itu bertumbuh dengan fondasi yang kuat dan tidak tergoyahkan suatu saat di dalam kehidupan mereka, di dalam pergaulan mereka di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Salah langkah mengasuh anak dapat mengikis harga diri anak, mungkin tampak sulit dinavigasi. Ya, tetapi solusinya sebagian besar dapat ditemukan dalam 3 strategi. 2 diantaranya telah disebutkan, kesadaran emosional. Telah kita pelajari itu. Karena itu kita penting juga meningkatkan kecerdasan emosional. Ini saya berbicara tentang kesadaran emosional. Bersamaan dengan pecah dan diperbaiki. Rupture and repair. Yang kemarin kita membuat kesalahan. Harus berani mengakui kesalahan tersebut. Akhirnya anak belajar, oh orang tuaku juga dapat membuat kesalahan. Dan mereka mencoba memperbaiki kesalahan yang ada dengan mengakuinya. Dan memperbaikinya. Dan orang tua tetap mengatakan, aku sedang mengalami masalah. Pada waktu aku mendengarkan perkataan-perkataan seperti demikian, aku tidak dapat mengontrol diriku dengan baik. Papa menyesal, papa minta maaf. Tapi ketahuilah, sekalipun perilaku papa tidak baik, itu perilaku. Tapi kasih sayang papa kepada kamu tidak pernah berubah. Jadi anak belajar bahwa kasih sayang itu tidak ada kaitannya. Kasih sayang itu tidak ada kaitannya
dengan perilaku orang tuanya di dalam hal ini yang telah menyesali perbuatannya itu tadi. Kecuali orang tuanya memukul anaknya terus-menerus, mengulangi memukul dengan maksud menyakiti dan mengatakan, aku melakukan ini karena aku mencintaimu. Anak ini akan menjadi bingung melihat perilaku yang menyakiti tapi disebut sebagai kasih sayang. Sudah barang tentu dia tahu hal ini adalah sebuah intimidasi dari orang tua untuk membenarkan diri. Yang ketiga itu adalah meletakkan dasar sebelumnya untuk membangun modal relasional untuk saat-saat ketika kita melakukan kesalahan. Jadi kita telah membangun terlebih dahulu kepercayaan kepada anak-anak kita. Kita membangun trust kepada mereka. Sehingga pada waktu kita membuat kesalahan, kita merasa aman untuk mengakuinya, karena di dalam kita mengaku tersebut ingin memperbaiki rupture and repair tadi, anak juga dapat melihat anak akan dengan sangat mudah memberikan pengampunan karena mereka melihat kesungguhan daripada orang tuanya. Dan sudah barang tentu orang tua bukan hanya sekedar berbicara, tapi tidak akan mengulangi apa yang mereka lakukan ini. Luangkan waktu yang berkualitas bersama anak kita, kata Taylor. Ya, kata ahli psikolog ini. Luangkan waktu yang berkualitas dengan anak-anak kita. Bahkan jika hanya 15 menit, waktu berkualitas terfokus setiap hari di mana kita dapat menikmati kehadiran satu sama lain dan bermain-main serta mendengarkan satu sama lain. Itu cukup untuk memberikan dampak. Tapi jika waktu yang sedikit 15 menit yang kita pergunakan ini kita tidak sungguh-sungguh memberikan perhatian yang cukup walaupun hanya 15 menit, maka anak pun tahu orang tua sedang memberikan waktu secara terpaksa. Misalnya sambil bermain HP, misalnya sambil menelpon, misalnya sambil masak membelakangi anak, atau sambil mengerjakan motor, dan sebagainya ini. Padahal tadi dikatakan berikan waktu yang berkualitas. Hentikan segala kegiatan, tatap anak bermain, berbicara dengan sungguh-sungguh dengan anak tersebut, dengan memberikan perhatian one-on-one. Ketika kita melakukan hal itu, kita sedang membangun dan kita sedang memelihara hubungan kita yang sehat dengan anak tersebut. Dan kemudian ketika saatnya memberikan feedback, kita memberikan umpan balik, itu akan diterima dengan lebih baik karena dibangun atas landasan relasional yang kokoh. Sehingga pada waktu orang tua memberikan feedback, memberikan umpan balik tentang sesuatu yang harus diperbaiki oleh anak tersebut, anak merasa tidak terancam atau merasa dihukum atau dihakimi. Tapi dia tahu orang tuanya berdasarkan relasional yang baik ini sedang memberikan masukan untuk mengajak anaknya naik ke tempat yang lebih tinggi dalam sikap, dalam perilaku, dalam karakter, dalam kecerdasan emosional, dan sebagainya ini. Nah, bagaimana pertanyaan yang harus kita jawab juga di sini adalah, banyak orang tua, ayah yang saya maksudkan, meringkuk di dalam penjara. Nah, bagaimana penahanan di penjara, incarceration, diwariskan dari ayah ke anak? Bagaimana cara sehingga kita melihat terulang kembali? Penahanan massal pria African American, Afrika Amerika, telah menyebabkan 1,1 juta orang di penjara. Ini ayah orang Afrika Amerika, 1,1 juta. Nah, 500 orang di antara 1.100.000 ini adalah para ayah. Orang Afrika Amerika ini di penjara sebanyak 1,1 juta. Dari 1,1 juta ini, 500.000 orang, hampir separuhnya adalah ayah. Ini bisa dilihat keterangannya nih, saya ambil dari bulan Februari tanggal 16 tahun 2023. Jadi baru aja beberapa bulan ini ya. Jadi pretty akurat ini. Di Amerika Serikat, orang kulit hitam Amerika dipenjara hampir 5 kali lipat dibandingkan orang kulit putih Amerika. Menurut sebuah laporan oleh The Sentencing Project, laki-laki kulit hitam yang jumlahnya kurang dari 6% populasi nasional merupakan hampir 39% dari populasi penjara laki-laki.
Kalau 100%, 39% dikuasai oleh orang kulit hitam ini tadi. Banyak loh di dalam penjara. Sekitar setengah dari pria itu adalah ayah. 500.000 dari 1,1 juta tadi. Dan itu adalah faktor penentu kehidupan anak-anak mereka dan pengaruh besar pada perkembangan mereka. Tidak memiliki hubungan dengan sosok laki-laki membuat anak laki-laki berakting. Karena dia tidak mendapatkan petunjuk ini. Ini dikatakan oleh Ibu Precious Skinner, OC, PhD dia. Seorang profesor di The Phyllis and Harvey Sandler School of Social Work at Florida Atlantic University. Di sana dia menjadi profesor. Dia juga adalah penulis, author of a recent study on the topic collateral consequences, the impact of incarceration on African American fathers and their sons. 5-6 kali lebih mungkin bagi anak-anak dengan orang tua yang dipenjara akan masuk penjara juga. 5-6 kali kemungkinannya. Kalau papanya dipenjara, kemungkinannya 5-6 kali anaknya juga akan dipenjara. Kontributor utama untuk masalah ini adalah penolakan sistem penjara untuk mengakui kebapaan laki-laki yang dipenjara, kata Skinner OC. Saat kita melihat penelitian apapun tentang wanita yang dipenjara, hubungan itu diakui sejak hari pertama. Keibuannya diakui kalau itu wanita. Tetapi banyak ayah yang menyatakan bahwa ikatan mereka dengan anak mereka tidak dianggap otentik. Tidak otentik, kata mereka. Selama 6 tahun terakhir, Skinner OC telah mewawancarai pria tentang bagaimana rasanya menjadi seorang ayah berdarah Afrika saat dipenjara di Amerika. Dan apa pengaruhnya terhadap anak-anak mereka? Inilah yang dipelajari oleh Skinner OC ini. Apa tujuan mempelajari tentang ayah yang dipenjara dalam hubungannya dengan anak-anak mereka? Skinner OC mengatakan bahwa ia ingat pertama kali saat melihat bahwa Amerika memiliki 1,1 juta pria African American yang dipenjara adalah 500.000 ayah dari 1,1 juta seluruh orang Asia, orang Afrika Amerika. 500.000 di antara mereka itu adalah ayah, sisanya bukan ayah. Dan lebih dari 700.000 anak terkena dampaknya. Banyak loh. Miss Skinner OC mengatakan, ya terpersona, terperanjat dia melihat kenyataan yang ini, kata ibu ini. Tapi angka-angka itu tidak menceritakan kisahnya. Saat itulah kita harus mulai mengajukan pertanyaan. Mengapa kita memiliki sebanyak ini? Apanya yang salah? Kejahatan apa sih yang mereka lakukan? Mengapa mereka melakukan jenis kejahatan ini? Apa yang terjadi dengan sistem pendidikan mereka? Bagaimana dengan rumah tangga mereka? Sehingga jenis kejahatan ini tampaknya sangat disukai dan mereka melakukan itu. Kenapa? Kita hanya dapat bergerak maju jika kita mendengar dari orang-orang ini tentang mengapa hal ini terjadi. Jadi, Miss OC ini, Skinner OC ini menginterview orang-orang tersebut. Jadi dia mendapatkan pengalaman langsung dari orang-orang tersebut, dari para ayah yang sebanyak 500.000 orang ini. Mengapa mereka melakukan itu? Jadi untuk mengetahui kebenaran yang terjadi itu, kita wajib mendapatkan sumber langsung dari yang bersangkutan. Bukan dari apa kata orang. Tapi langsung. Ini penting. Dan seringkali apa yang mereka bagikan denganku, kata Ibu Skinner OC ini, benar-benar kebalikan dari apa yang aku perkirakan sebelumnya. Kaget dia. Dulu dia pikir gitu. Ternyata waktu kejadian di interview, kok lainnya. Nah, ada banyak pembicaraan tentang ayah Afrika Amerika yang absen dari kehidupan anak-anak mereka.
nggak hadir di dalam kehidupan anak-anak mereka. Hidup tanpa ayah yang aktif, nggak ada. Tetapi banyak dialog tidak membahas mengapa hal itu terjadi. Kenapa ayah tidak hadir, tidak berperan serta di dalam kehidupan anak-anak ini. Dan terlepas dari betapa sedikit sistem peradilan yang memperhitungkan pentingnya menjadi ayah, banyak dari pria ini masih berperan aktif dalam kehidupan anak-anak mereka dan mereka berusaha keras untuk menjadi ayah yang baik. Mereka berusaha. Sekalipun engkau dicap kriminal, sekalipun engkau dicap penjahat, atau orang tua yang buruk, anak-anak ingatkan ini, anak-anak sangat mudah mengampuni. Anak-anak ini pemaaf. Even if you are labeled a criminal or a bad parent, children are very forgiving. Anak-anak itu mudah memaafkan. Kita harus jujur aja kepada mereka. Tapi kalau kita membuat alasan-alasan dengan ujung-ujungnya mempersalahkan anak-anak, ini nggak baik. Ya papa menjadi gini karena waktu itu kita kejepit ekonomi, lantas papa gini untuk membesarkan kamu. Nah ini nggak benar jawabannya. Kamu melemparkan kesalahan itu atau memberikan perasaan bersalah, guilt, kepada anak tersebut. Bahwa mereka bertanggung jawab terhadap papanya yang menjadi penjahat. Padahal bukan, itu pilihan papanya. Jadi harus berhati-hati juga, jangan sampai mencari-cari alasan untuk membenarkan diri. Padahal yang diinginkan anak itu cuma simpel. Ya, papa melakukan ini. Dan papa bertanggung jawab untuk menjalankan kesalahan papa di penjara. Nah, papa ingin memperbaiki ini. Maukah kamu memaafkan papa? Papa tahu keadaan papa ini sangat tidak menguntungkan kamu. Kamu akan merasakan aib. Kamu akan dibully. Tapi percayalah, papa mencintaimu, papa akan merubah ini. Selesainya papa menjalani hukuman. Nah, itu kan baik di dalam hal ini. Dalam penelitian ini, kami memiliki anak laki-laki yang belum pernah melihat ayah mereka sebelumnya, atau hanya melakukan kontak dengan ayah mereka melalui email atau surat, karena di penjara. Kata Ibu Skinner Osei, kata Miss Skinner Osei ini. Dan ketika ditanya, apakah engkau menganggap ayahmu tidak hadir? Ini kagetnya di sini. Waktu Miss Osei ini bertanya kepada anak-anak tersebut, nggak pernah tahu papanya, apakah engkau lantas menganggap ayahmu tidak hadir? Jawabannya seperti ini. Mereka berkata, anak-anak ini berkata, oh sama sekali tidak. Itu mengejutkan aku, kaget aku, surprise aku, kata Miss Skinner Osei ini, karena sekali lagi, kami telah mengidentifikasi seperti apa peran ayah bagi para anak laki-laki ini. Tapi ternyata pengamatan kami berbeda dari apa yang dikatakan anak-anak ini. Jadi karena itu saya mengatakan, menganjurkan sekali lagi, untuk mendapatkan jawaban yang benar dan akurat, bertanyalah langsung kepada sumbernya. Saya kalau di dalam menghadapi pasien, antara apa yang tertulis di dalam buku dengan apa yang dikatakan pasien kadang-kadang berbeda. Banyak hal yang tidak tertulis di dalam buku, tapi kita dapatkan dari pengalaman klinis pada waktu menghadapi pasien. Pada waktu kita berdialog dengan pasien, kesusahannya apa? Kenapa dia sulit dalam menghadapi penyakit seperti itu? Mungkin dia tidak punya support system di rumah. Mungkin ada side effect yang terjadi yang sulit bagi dia untuk menggambarkan, melukiskannya, apa yang sedang dialami hari-hari itu. Dan dokter jarang mempunyai waktu yang cukup untuk duduk sejajar, duduk bersama eye level, on eye level, bertanya untuk mengerti perasaan orang tersebut. Jika kita dapat menelaah perasaan orang tersebut, kita akan lebih mudah mengerti kenapa mereka merasakan sesuatu yang mereka rasakan, dan seringkali bisa disembuhkan. Dalam perjalanan saya sebagai tenaga medis, saya melihat dari waktu ke waktu,
Tidak selamanya obat itu penting. Bagi saya obat itu hanyalah penunjang setelah saya berbicara dengan mereka untuk kasus-kasus yang sulit. Jadi itu hanyalah waktu kita berbicara, kita memberikan empati kita memberikan pengertian kita. Mereka mendapatkan harapan, hope melalui hal ini. Yang lainnya hanyalah sebuah penunjang. Orang itu merasa jauh lebih baik setelah berbicara. Seringkali terjadi demikian. Sudah barang tentu kalau orang mengalami infeksi, ya kita tidak hanya dapat berbicara. Berbicara itu hanya meneduhkan hatinya. Tapi tetap antibiotik harus diberikan di dalam hal ini. Tapi pembicaraan tersebut akan memperkuat sistem daya tahan tubuhnya. Karena empati ini akan mendorong pembentukan antibodi yang lebih kuat. Bagaimana stigma dari pemenjaraan mempengaruhi cara seorang pria menjadi ayah bagi anak-anak mereka ini. Bayangkan ya. Jika engkau dihukum penjara selama sisa hidupmu karena satu kesalahan yang telah engkau lakukan. Bayangin, seumur hidup di sana sampai mati. Satu hal itu berarti engkau harus memikul beban akibat kesalahan fatal yang kau lakukan selama hidupmu tanpa dapat melihat anak-anakmu bertumbuh dewasa. Ketika kita mengatakan, oh orang ini dipenjara, orang ini adalah seorang narapidana, atau orang ini adalah seorang penjahat, yang mempengaruhi bagaimana para narapidana ini melihat diri mereka sendiri berdasarkan label, stigma, yang diberikan masyarakat kepada mereka. Persepsi mereka tentang siapa diri mereka sendiri juga banyak dipengaruhi oleh stigma atau label yang diberikan masyarakat kepada mereka. Jadi mereka pun melihat diri mereka seperti apa kata orang. Ingat 12 mata-mata yang dikirim oleh Musa? Hanya Yosua sama Kaleb yang berpikiran lain. Yang lain, oh mereka keturunan enak, orangnya besar-besar. Mereka melihat kami seperti belalang dan kami pun melihat diri kami seperti belalang. Bayangin. Nah, orang penjara yang diberikan stigma seperti itu pun akan berpikiran seperti apa kata orang ini tadi. Penahanan di penjara juga menimbulkan rasa bersalah yang sangat signifikan bagi para ayah, bukan? Penyesalan datang. Ibu Skinner Osei, Miss Skinner Osei berkata, salah satu hal yang aku sadari dengan anak-anak dari pria yang dipenjara adalah apapun stigmanya, label yang diberikan kepada mereka, ketahuilah bahwa anak-anak mereka sangat mudah mengampuni, sangat mudah memaafkan. Mereka adalah anak-anak pemaaf. Jadi, bahkan jika engkau dicap sebagai penjahat atau orang tua buruk, orang tua yang buruk, tidak hanya oleh komunitas atau masyarakat, tetapi anak-anak sering mendengar ini di rumah mereka. Mereka mendengar banyak hal negatif dari orang yang mereka cintai. Anak-anak sangat pemaaf. Itu sudah pasti. Para ayahlah yang tidak memaafkan diri mereka sendiri. Mereka merasa seperti aku mengecewakan anak-anakku. Keberadaanku di penjara membuat aib bagi keluargaku, bagi anak-anakku, dan aku menyusahkan anak-anakku. Akulah pendatang yang mendatangkan stigma di dalam kehidupan mereka. Aku penyebab dari semuanya ini. Aku meninggalkan anak-anakku di dunia ini. Aku tidak hadir dalam kehidupan mereka untuk melindungi mereka. Mereka merasa telah menempatkan anak-anak mereka dalam situasi yang tidak sehat atau berbahaya yang meningkatkan kemungkinan mereka juga akan dipenjara. Banyak anak mewarisi penahanan ayah mereka, being incarcerated as well, di penjara juga suatu saat.
Jadi siklus ini berulang. Ayah juga merasa bersalah karena apa yang mereka lewatkan. Miss Skinner Osei mengatakan bahwa ia memiliki seorang peserta dalam studinya yang putranya bermain sepak bola dalam sebuah perguruan tinggi dan timnya kebetulan memenangkan 2 kejuaraan nasional. Papanya ingat di penjara, ini putranya main dalam tim sepak bola di perguruan tinggi, di college. Ayah ini harus menonton dari penjara. Itu dianggap sebagai hukuman itu sendiri. Karena ia tidak dapat hadir live maksudnya untuk menyaksikan kemenangan anaknya bermain sepak bola sebanyak 2 kali ini. Engkau kehilangan bagian terbaik dari kehidupan putramu. Demikianlah para ayah yang di penjara ini berpikir. Kehilangan kesempatan, kehilangan momentumnya untuk merasakan kebahagiaan anak itu dan kemenangan daripada tim. Aku tidak hadir bersama anakku dan timnya. Dia melihat itu sebagai sesuatu kehilangan, memang kehilangan, yang harus dipikirkan bagi para ayah yang meringkuk di balik jeruji besi ada. Karena apa yang mereka lakukan adalah bagaimana mempersiapkan mereka untuk dapat kembali mengambil bagian dalam lingkungan di mana mereka akan menetap setelah mereka selesai menjalankan masa tahanan mereka. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah bagaimana caranya mempersiapkan para ayah yang ada di dalam penjara ini daripada membiarkan mereka hidup dalam penyesalan, mempersiapkan diri mereka kembali untuk dapat dikembalikan ke dalam masyarakat sehingga mereka dapat berfungsi kembali sebagai pribadi yang berbeda dari sebelumnya. Program masuk kembali ke masyarakat harus dimulai sejak hari pertama mereka menjalankan masa tahanan mereka dan bukan menunggu sampai saat mereka keluar dari masa tahanan mereka. Jika ditunggu sampai mereka keluar dari masa tahanan mereka sudah terlambat. Yang diinginkan itu adalah mempersiapkan mereka, mengubah pola pikir mereka, sehingga mereka dapat berpikir advance. Mereka dapat berpikir meninggalkan masa lampau mereka di tempat yang ada, seperti kata Rasul Paulus, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Dulu aku memang kepalanya penjahat, tapi hari ini aku adalah kekasih Kristus. Pola berpikir yang berbeda ini akan membantu kita maju di masa depan. Setiap daripada kita pernah membuat kesalahan berat ataupun ringan terhadap anak-anak kita maupun terhadap diri kita sendiri. Namun kita pun harus meninggalkan kesalahan-kesalahan itu pada tempatnya dan memperbaikinya hari ini. Karena itulah orang-orang di penjara itu harus masuk di dalam program untuk mempersiapkan mereka kembali ditempatkan di dalam masyarakat di mana mereka akan berada atau hidup suatu saat nanti setelah masa tahanan mereka berakhir. Persiapan untuk masuk kembali ke masyarakat memegang peranan penting namun membuat perubahan yang signifikan dalam hidup terletak pada mereka sendiri. Jadi program yang dilakukan mempersiapkan diri mereka ini penting. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah keinginan mereka untuk membuat perubahan ini. Tanpa mereka memiliki keinginan, tidak akan terjadi sesuatu apapun. Saya pernah interview orang yang terikat dengan drug yang dikirim kepada saya oleh pengadilan. Orang ini berkata, hari terakhir aku menjalankan ini, itu adalah hari pertama juga aku memulai kembali. Nah lantas saya bertanya, kenapa Anda mau bertemu saya? Oh saya nggak pengen ketemu Anda. Hakim yang pengen aku bertemu dengan Anda, aku tidak. Nah, di sini kita lihat. Keinginan untuk berubah itu tidak ada. Yang lalu kita belajar sampai orang melihat kesalahannya dan mengakui kesalahan itu karena dia memiliki kesalahan itu dan mempunyai keinginan yang keluar dari dalam hatinya untuk membuat perubahan itu. Kalau itu tidak dimiliki, maka perubahan itu pun tidak pernah akan terjadi.
Nah, sampai mereka melihat, saya katakan sekali lagi, dan mengakui kesalahan yang mereka perbuat, dan sampai mereka memiliki keinginan yang keluar dari hati nurani mereka yang terdalam untuk membuat perubahan tersebut, perubahan itu sendiri tidak pernah akan terjadi. Semua program yang dilakukan itu hanyalah sebuah teori. Tanpa mereka memiliki pengertian bahwa itu dibutuhkan mereka untuk maju ke depan dan tidak membuat kesalahan yang sama. Mengenal dan memiliki kesalahan yang ada serta keinginan yang keluar dari hati nurani yang terdalam untuk membuat perubahan hanyalah langkah awal. Ini hanya langkah awal. Ada keinginan itu langkah awal. Kalau dia hanya berhenti pada keinginan, itu ibarat mimpi di siang bolong. Selanjutnya, mereka harus bertindak untuk membuat perubahan yang signifikan itu terjadi. They got to make it happen. Mereka harus membuat itu terjadi. Kalau itu hanya sebuah mimpi, aku ingin jadi ini, aku ingin jadi itu. Tapi mereka tidak pernah melangkah untuk membuat perubahan itu menjadi sebuah kenyataan. Itu ibarat mimpi di siang bolong. Waktu mereka bangun, mereka berada pada tempat yang sama. Dan mereka melanjutkan mimpi lagi. Berapa enaknya itu. Ibarat orang yang mimpi kaya raya, waktu terbangun dia tetap miskin. Karena dia tidak pernah berusaha untuk meningkatkan kehidupannya, mengangkat dirinya ke atas ke level yang lebih tinggi. Di dalam hal ini. Dengan berpikiran negatif. Nah, ini saatnya saya menantang daripada kita sekalian. Setelah 10 kali kita membicarakan tentang hal ini, kita perlu belajar dari segala sesuatu yang telah kita pelajari bersama-sama ini dengan sebuah pertanyaan. Setelah saya memiliki informasi seperti ini, lantas ke depannya seperti apa? Yang ingin saya sampaikan itu adalah miliki informasi itu dan aplikasikan informasi yang ada. Karena yang lalu saya mengatakan knowledge remains knowledge until you apply that very knowledge. Pengetahuan tetap tinggal pengetahuan sampai kita mengaplikasikan pengetahuan yang adalah kumpulan daripada informasi-informasi itu menjadi sebuah kenyataan. Nah, saya akan tutup pengajaran ini sampai di sini. Saya akan terima pertanyaan dulu buat sementara dan kemudian kita akan lanjutkan di balik layar. Bagi yang ada pertanyaan, saya membuka kesempatan pada saat ini. Silakan. Aku nggak ada, Pastor. Oke. Belum ada, Pastor. Tidak ada, Pastor. Oke. Kalau tidak ada, saya akan tutup. Sampai di sini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mendengarkan dengan setia pengajaran selama 10 kali, ini adalah penutupan dari apa yang telah kita pelajari dan saya konklusikan di dalam hal ini. 8 tahap yang diajukan oleh Erik Erikson itu tentang psychosocial development perlu kita ketahui agar kita dapat melihat perkembangan-perkembangan anak tersebut, agar kita dapat menuntun anak-anak tersebut dan lulus pada setiap tahapnya. Misalnya pada tahap yang pertama itu trust versus mistrust, dan kita berharap basic virtue-nya itu adalah hope, yang berlangsung sejak lahir sampai 1,5 tahun. Kalau hope ini tidak terbentuk, kita telah bicarakan, anak akan mengalami kesulitan juga di dalam kehidupan mereka. Tanpa harapan. Sedangkan stage yang kedua itu adalah autonomy versus shame yang berlangsung antara 1,5 tahun sampai 3 tahun dengan basic virtue-nya, kualitasnya, sifat, karakter, atau moral yang didapat itu adalah will. Will. Anak itu akan berkehendak, memiliki will, strong will. Keinginannya kuat, tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa, tidak gampang berpikir negatif di dalam hal ini. Dan yang ketiga itu, stage yang ketiga itu adalah inisiatif versus guilt yang berlangsung antara umur 3 sampai 5 tahun dengan basic virtue, purpose, tujuan. Purpose-nya apa? Anak
Setelah memiliki will, keinginan yang kuat, dia memiliki tujuan. Bayangin tuh. Dia ada tujuan, dia ada kemauan yang keras. Jadi deh. Dia dalam hal ini tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa, tidak gampang berpikiran negatif. Bayangin jika anak kita seperti itu. Yang keempat itu adalah industry versus inferiority yang berlangsung antara umur 5 tahun sampai dengan 12 tahun dengan basic virtue-nya, karakternya, kualitasnya, sifatnya. Apa yang mereka dapat itu ada kompetensi, kemampuan, kompeten mereka di dalam hal ini. Ya, mulai dari ada harapan, ada keinginan, ada tujuan, dan mereka kompeten membuat apa yang mereka pikirkan itu menjadi sebuah kenyataan. Ya, mereka kalau berhasil itu kan kompeten mereka untuk berproduksi, kompetensi untuk menghasilkan sesuatu di dalam kehidupannya. Mereka sangat bisa kreatif banget. Yang kelima itu adalah identitas versus role confusion yang berlangsung antara umur 12 tahun sampai 18 tahun. Basic virtue-nya adalah fidelity. Ya, itu yang terjadi. Kalau ini mereka nggak lewat, mereka akan confused. Mereka akan bingung di dalam kehidupan, menghadapi kehidupan ini. Bayangin kalau yang sejak yang pertama sampai yang kelima ini nggak ada yang lulus. Mereka tidak punya hope, mereka tidak punya keinginan, mereka tidak punya tujuan, mereka tidak punya kompeten, mereka juga tidak mempunyai fidelity seperti yang demikian. Mau jadi apa anak tersebut di dalam kehidupan ini? Yang keenam itu adalah intimacy versus isolation. Itu love, basic virtue-nya. Antara umur 18 sampai 40 tahun. Ya, pada umur kalian. Yang ketujuh itu adalah generativity versus stagnation. Stagnation itu stagnansi. Berlangsung antara umur 40 sampai 65 tahun. Basic virtue-nya adalah care. Caring orangnya. Peduli kepada society. Peduli kepada lingkungan. Peduli kepada orang lain. Bayangin orang yang peduli dan memiliki empati, mempunyai keinginan, sangat memperhatikan orang-orang. Dan ingin mengangkat orang itu ke tempat di mana mereka berada. Selalu bertujuan seperti itu. Aku pengen juga mereka berada pada posisi di mana aku berada. Mereka nggak punya perasaan iri hati, takut disaingi. Nggak ada. Di mana aku berada, kata Yesus, di sana pun murid-muridku harus berada. Jadi orang-orang yang memiliki karakter seperti gini, ingin dan selalu berusaha mengajak teman-teman mereka, khususnya orang-orang yang lemah, untuk diangkat ke posisi di mana mereka berada. Ini luar biasa. Dan yang terakhir itu adalah ego integrity versus despair. Antara umur 65 ke atas, itu pada usia saya, 65 ke atas. Basic virtue-nya itu adalah wisdom, hikmat. Nah, untuk wisdom ini kita perlu understanding juga. Alkitab menjelaskan seperti itu. Wisdom and understanding. Hikmat dan marifat. 65 ke atas. Nah, ego, integrity versus despair. Orang yang memiliki wisdom di sini akan memilih kata-kata mereka. Apa yang akan diucapkan. Perlu diucapkan atau tidak perlu diucapkan. Kemampuan menahan diri. Untuk ini diperlukan hikmat. Sangat penting. Jadi kehidupan mereka akan berdampak dimanapun mereka ada. Nah, ini sangat menguntungkan orang-orang yang memiliki sikap seperti ini. Dan sebagai penutupnya saya ingin mengatakan seperti ini. Kita hadir bukan untuk diri kita sendiri. Almarhumah ibu saya selalu mengingatkan akan hal ini. Di samping kiri kanan kamu itu banyak orang. Khususkan perhatikanlah kaum lemah. Pesan mendiang ibu saya selalu terngiang. Perhatikanlah kaum lemah.
Tapi di dalam memperhatikan kaum lemah dan ingin melakukan sesuatu bagi mereka, kita tidak terluput daripada efek apa yang kita lakukan. Ibaratnya kalau kita berdekatan dengan orang perokok, kita akan terkena asap rokok tersebut, sekalipun kita tidak merokok. Dan bagi orang-orang yang ini, seperti orang-orang terikat dalam drug, terikat di dalam alkohol, terikat dalam hal-hal yang macam-macam di dalam kehidupan mereka, kita hadir di dalam kehidupan mereka bukan tanpa konsekuensi. Kita hadir di dalam kehidupan mereka dengan konsekuensi dituduh dan sebagainya. Tapi jika itu merupakan momok, merupakan ketakutan di dalam kehidupan kita untuk dapat menjadi berkat bagi kaum lemah, maka kita sendiri sebetulnya adalah orang yang lemah. Kita harus dapat menjadi kuat agar kita dapat mengangkat orang-orang tersebut ke tempat, ke posisi di mana kita berada. Bayangkan, jika lingkungan di mana kita berada itu memiliki orang-orang berkeinginan yang sama, bukankah bumi di mana kita tinggal, lingkungan di mana kita berada, menjadi sebuah tempat yang lebih aman dan nyaman untuk dihuni? Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri dalam doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Kami sudah belajar dan kami mau mengaplikasikan pengetahuan yang kami miliki. Biarlah apa yang kami pelajari, informasi yang kami miliki ini dapat menjadi berkat di sekeliling kami. Engkau dipermuliakan. Bagimu segala puji syukur, hormat, kemuliaan, dan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, Raja segala Raja, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.